Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk sahabat channel YouTube saya semua. Perkenalkan, untuk mungkin yang baru bergabung belum kenal saya, perkenalkan saya Nur Rahayu. Saya juga selain mitra resmi dari Armina Daily, saya juga merupakan agen resmi dari Armina Reka Travel Umroh Haji. Alhamdulillah yang nomor satu di Indonesia. Nah, di kesempatan kali ini saya mau berbagi tips aja untuk Bapak Ibu calon jamaah umroh, calon tamu Allah dalam memilih travel. Karena miris sekali di akhir-akhir ini itu banyak sekali berita-berita yang eh, membuat kita mengelus dada. Yang pertama mungkin ada yang nggak jadi berangkat, udah sampai di bandara nggak jadi berangkat karena visanya belum jadi. Ada juga yang udah berangkat ternyata nggak dapat hotel. Ada juga yang bisa berangkat tapi dengan syarat harus penambahan biaya yang segala macam gitu. Akhirnya nggak jadi berangkat. Nah, untuk menghindari seperti itu, sebaiknya Bapak Ibu harus lebih berhati-hati dan lebih bijak lagi. Dari Kemenak sendiri itu sudah menginfokan, menghimbau kepada semua calon jamaah umroh untuk lebih berhati-hati dalam memilih travel umroh untuk menemani perjalanan ke Tanah Suci. Ada namanya 5 pasti. Jadi ada 5 yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu semua dalam memilih travel. Yang pertama, saat mau umroh, Bapak Ibu pastikan dulu izin travelnya. Ini penting banget. Jangan sampai kita hanya sekedar mencari harga murah, langsung daftar aja ke travel yang memang ternyata setelah ditelusuri nggak ada izinnya. Lah itu resikonya nanti pada saat berangkat biasanya nggak bisa gitu. Jadi pastikan Bapak Ibu saat memilih travel itu dicek aja surat izinnya, nomor izinnya minta nomor izinnya dan bisa langsung dicek sendiri di web resmi di kemenak.go.id itu bisa dicek. Itu bakal masih berlaku atau tidak surat izinnya. Karena apa? Karena izin dari travel itu hanya bisa diperbarui 3 tahun sekali. Jadi perlu diperbarui. Kalau misalkan ternyata travelnya itu travel yang bodong, berarti nggak akan bisa dapat diberikan izinnya lagi. Jadi Bapak Ibu yang itu pertama kali yang harus diwaspadai gitu. Kemudian yang kedua, pastikan juga jadwalnya. Ini masih banyak juga orang-orang yang mungkin memang masih awam dikiranya umroh sama haji itu sama, memang antriannya panjang. No, tidak, beda ya. Jadi kalau haji memang kalau kita daftar di Kemenak itu antriannya mungkin sekitar 25 tahun sampai 30 tahun. Kemudian kalau haji plus sekitar 5 sampai 6 tahun dan haji furodah tanpa antri. Tapi kalau untuk umroh itu tanpa antri semuanya. Selama Bapak Ibu sudah dokumennya lengkap, sudah pelunasan, bisa pilih jadwal umroh ya apa aja yang memang sudah disediakan dari pihak travel. Jadi hati-hati kalau Bapak Ibu disuruh bayar lunas dulu, kemudian dijanjikan berangkatnya masih 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, itu Bapak Ibu harus waspada karena jadwalnya itu setiap bulan ada, setiap minggu bahkan ada kayak gitu. Nah, alhamdulillah selanjutnya itu Bapak Ibu harus juga pastikan tentang penerbangannya. Penerbangannya pilih maskapai, kalau bisa itu pilih yang tanpa transit. Tanpa transit maksudnya bagaimana? Maksudnya itu jadi Bapak Ibu misalkan berangkat dari Surabaya Juanda itu udah langsung sampai ke Madinah tanpa harus berhenti ke negara-negara lain. Begitupun kalau misalkan dari Jakarta itu langsung ke Jeddah atau ke Madinah tanpa ke negara-negara lainnya lagi. Nah, itu namanya yang tanpa transit. Apa sih keuntungannya kalau kita pilih maskapai yang tanpa transit itu Bapak Ibu jadi fisiknya lebih sehat. Kenapa? Karena nggak perlu naik turun ke pesawat, nggak perlu menunggu lama di bandara. Karena setiap oper, misalkan oper transit itu kan pasti harus turun, menunggu lagi jadwal, dan itu kebanyakan jamaah akhirnya terlunta-lunta di bandara-bandara transit tersebut. Jadi untuk Bapak Ibu pastikan pilih yang tanpa transit gitu. Dan selain itu juga menghemat waktu, karena kalau perjalanan dari Indonesia ke Madinah itu kalau tanpa transit itu hanya 9 sampai 10 jam. Jadi nggak sampai 1 hari, Bapak misalkan berangkat pagi, sore itu udah sampai di sana. Jadi insya Allah lebih menghemat waktu, juga lebih menghemat fisik gitu.
Selanjutnya Bapak Ibu pastikan juga jarak hotelnya, karena apalagi di musim umroh sekarang itu semua hotel benar-benar full, ramai. Untuk mendapatkan hotel yang sangat dekat itu juga sangat tidak mudah dan biayanya juga berkali-kali lipat. Jadi waspada jika ada travel yang menawarkan harga murah tapi bilangnya hotelnya dekat segala macam, itu Bapak Ibu perlu waspada karena banyak sekali kasus kejadian di awal menawarkan harga murah tapi ternyata saat mau berangkat diwajibkan menambah biaya sampai belasan juta lagi karena memang ternyata nggak ada hotel di harga yang ditawarkan tersebut, atau mungkin sudah berangkat tapi ternyata di sana nggak kebagian hotel karena memang tidak ada harga yang rendah. Jadi hotelnya itu juga harus perhatikan. Jadi kalau saran saya harus benar-benar pastikan tanya dulu hotelnya apa ke travel tersebut, hotelnya, kemudian berapa jaraknya. Dan kalau yang masih normalnya itu di jarak di bawah 500 meter lah ya Bapak Ibu, dari masjid ke hotel itu masih bisa dijangkau dan insya Allah nggak terlalu berat. Tapi kalau sudah di atas 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo itu pasti kasihan sendiri ke jamaahnya, apalagi yang sudah sepuh, perjalanannya itu pasti berasa banget dari masjid ke hotelnya. Jadi pilih yang memang dekat, masih di ring 1 seperti itu. Dan yang terakhir ini adalah visanya, karena kita nggak akan bisa berangkat, nggak akan bisa masuk ke negara Arab kalau kita nggak ada visa. Nah ini biasanya eh, harus hati-hati karena banyak sekali juga untuk oknum-oknum yang nakal itu visanya itu bodong, jadi pada saat nyampe di sana nggak bisa masuk, atau mungkin pada saat di bandara Indonesianya ada sudah dicekal nggak bisa berangkat karena ternyata visanya itu nggak ada kayak gitu. Jadi Bapak Ibu pastikan pilih travel yang memang provider visa, jadi bisa menerbitkan visanya secara resmi dan memang ditunjuk oleh Kemenak gitu. Alhamdulillah sedikit itu tips yang bisa Bapak Ibu praktekkan. Alhamdulillah saya juga ingin sedikit mengenalkan Armina Reka, mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing. Armina Reka Perdana ini alhamdulillah sudah 33 tahun dalam melayani keberangkatan jamaah umroh. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, dan alhamdulillah dari 5 pasti itu alhamdulillah Armina Reka sudah memenuhinya. Izin travelnya selalu diperbarui setiap 3 tahun sekali. Kemudian jadwalnya itu bahkan setiap minggu ada 3 sampai 4 kali keberangkatan dari Armina Reka sendiri. Setiap kali berangkatan bisa beberapa rombongan sampai 3 bis 4 bis kayak gitu. Jadi nggak, kalau Bapak Ibu sudah siap dananya, sudah dokumennya sudah lengkap, Bapak Ibu tinggal pilih aja jadwalnya dan itu bisa dicek di web resminya Armina Reka. Jadi benar-benar terbuka, nggak sampai yang bohongnya atau apa kayak gitu ya. Kemudian maskapainya alhamdulillah Armina Reka sejak berdiri sampai sekarang itu tidak ada yang namanya menggunakan maskapai yang dengan transit, tapi semuanya tanpa transit. Jadi semuanya dari Indonesia langsung sampai ke Jeddah atau ke Madinah gitu. Alhamdulillah, jadi jamaah insya Allah lebih sehat, lebih waktunya juga berharga ya. Kemudian hotelnya, hotel yang dipakai oleh Armina Reka selama ini alhamdulillah semuanya ada di ring 1. Di ring 1 jadi dekat banget dengan pelataran masjid. Bahkan untuk yang paket yang terbaiknya itu semuanya kita pakai yang di Tower Zamzam untuk di Mekahnya, dan di Madinahnya kita pakai Madan atau Dalat Taibah yang memang sangat dekat sekali dengan Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi gitu. Jadi untuk yang sepuh-sepuh itu lebih tenang, nggak perlu takut kesasar, nggak perlu capek-capek juga untuk jalan kakinya. Dan yang terakhir alhamdulillah Armina Reka merupakan salah satu travel yang memang ditunjuk secara resmi oleh Kemenak untuk sebagai provider visa, jadi bisa menerbitkan visanya sendiri gitu. Mungkin itu jika Bapak Ibu ingin tanya-tanya berapa harga paket umroh di Armina Reka dan bagaimana prosesnya, Bapak Ibu bisa aja langsung WA saya di 0813576475. Insya Allah akan saya bantu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.